Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setelah kita mengetahui bahwa Dajjal pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanannya, dia lanjutkan pengembaraannya sehingga dia bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan pada akhirnya pada suatu masa Dajjal dibelenggu pada pulau tempat dia dibesarkan dahulu. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa terus berlalu. Akhirnya tibalah masa kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Beliau bukannya merombak semua hukum Taurat, melainkan sebagian saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, Nabi Isa juga mendapat perlawanan serius dari orang-orang Yahudi yang dengki. Beliau sebagaimana juga rasul-rasul yang lain menguatkan dakwahnya dengan memperlihatkan banyak sekali mukjizatnya. Kemudian Dajjal Samiri ingin menyaksikan dari dekat bagaimana sebenarnya Nabi Isa alaihi salam itu. Lalu dia pergi mengunjungi Nabi Isa bersama dengan seorang temannya. Setelah dia datang di sana, Dajjal menunggu di luar. Temannya itu masuk dan berkata kepada Nabi Isa, "Kalau Anda benar menjadi Nabi, katakan pada saya, siapa yang berada di luar itu?" Nabi Isa alaihi salam kemudian menjawab utusan itu dengan sabdanya, "Wahai saudaraku, sampaikan kepada orang yang di luar itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa dan Maha Agung, berkenan menerima tobatnya kalau dia mau bertobat. Allah yang melindunginya dahulu ketika dia masih kecil dizalimi oleh penguasa kejam. Dia pula yang memeliharanya ketika ia berada di pulau hijau tempatnya dibesarkan. Dia yang mengajarkan kepadanya melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril yang mengajaknya mengesahkan dan menyembah Allah. Allah akan berkenan memaafkan segala dosanya selama ini dalam menyesatkan Bani Israel. Suruhlah dia beriman kepada Allah dan Rasul serta kitab Injil yang diturunkannya." Lalu temannya itu keluar menyampaikan pesan Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi Dajjal tidak mau menanggapi seruan Nabi Isa. Malah dia menuduh Nabi Isa orang kerasukan setan karena mengetahui hal-hal yang gaib, padahal dalam hatinya dia membenarkan bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah utusan Allah, sebagaimana yang sering dia dengar dari binatang temannya di pulau hijau dahulu. Kemudian setelah kejadian itu, Nabi Isa alaihi salam memperingatkan umatnya agar tidak tertipu oleh Dajjal la'natullah. Dan juga setelah itu Dajjal Samiri mengembara lagi ke daerah yang lain. Ia mengunjungi India, Jepang, dan juga Cina. Kemudian menjelajahi samudra, kadang-kadang merampok, merampas, dan lain sebagainya. Tetapi aneh, ia tidak bisa kaya. Hartanya hanya itu-itu saja. Musa Samiri semakin ambisi untuk menjadi penguasa dunia karena ia merasa pintar dan tidak terkalahkan oleh orang banyak. Ia bersama pengikut-pengikutnya naik perahu menuju Laut Yaman untuk melihat kembali negeri yang telah berjasa membesarkannya. Dia sendirilah yang naik di pulau itu, lalu menuju ke gua tempat dia dibesarkan. Tiba-tiba dia melihat binatang aneh itu lagi, bersama 20 orang berwajah seperti matahari bersinar-sinar. Orang-orang itu berbadan besar lagi tinggi. Mereka membawa rantai baja yang mengkilat bersinar-sinar pula, seperti bukan logam dari dunia ini. Oleh karenanya, Dajjal menggigil ketakutan. Dia bertanya kepada binatang itu, "Siapa orang-orang ini? Untuk apa mereka kemari?" Lalu Jasasah menjawab, atau binatang misterius itu menjawab, "Hai orang yang paling bodoh di dunia ini, sudah berkali-kali kukatakan kepadamu
bahwa kamu diberi oleh Allah 3 kesempatan emas bertemu dengan Rasul-Rasul mulia. Tetapi karena bodohmu, 2 orang Rasul terdahulu telah kamu tentang, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Kini tinggal lagi 1 kesempatan, yaitu pertemuan dengan Rasul terakhir yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang mulia yang 20 orang itu menyerangnya. Karena takut yang tak terkatakan, Samiri Dajjal langsung pingsan di tempat. Setelah sadar kembali, dia dapati dirinya sudah diikat dengan rantai baja yang kuat. Dia sudah dirantai dengan rantai yang sangat panjang, sehingga memungkinkan bagi dirinya untuk pergi buang air, dan sudah ada air sumber seperti biasa tersedia untuknya. Dia sadar bahwa dia tidak mungkin dapat melepaskan dirinya dari ikatan rantai itu. Kemudian pada waktu itu juga Jassasah berkata kepadanya, "Hai Dajjal, dewa kekufuran dan kejahatan, sekarang engkau sudah berada pada zaman penutup para nabi, nabi yang terakhir yang paling dimuliakan oleh Allah. Karena mulianya nabi itu, maka kamu yang menentang Allah dan Rasul dibelenggu selama umur beliau. Jangan kamu mimpi untuk bisa lepas kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kamu boleh berharap bisa terlepas dari belenggu ini apabila Nabi Muhammad SAW sudah wafat nanti." Kemudian Jassasah melanjutkan perkataannya kepada Dajjal la'natullah alaih. Sebagai tanda beliau akan segera wafat, beliau hijrah ke tanah suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan juga tanda lainnya adalah terputusnya pohon kurma di Baisan, yaitu di Syam, berkurangnya air danau Tabari, dan berkurangnya air dari sumber mata air Zuqar. Dan sebelum keluarnya musuh yang akan membinasakanmu, akan banyak terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sambil berusaha melepaskan dirinya dari ikatan rantai, Samiri berkata, "Hai binatang, bagaimana aku akan percaya pada kata-katamu? Kamu itu tidak lain dari tukang sihir. Mengapa kamu tidak mencabut sihirmu dan menjauhi setan-setanmu? Aku ingin keluar untuk memerintah dunia ini, karena dunia ini tidak punya raja. Akulah rajanya, karena aku adalah anak dewa. Semua makhluk ini berubah, sedangkan aku ini tidak berubah. Aku tidak berubah, aku tidak tua. Aku tetap muda dan aku tetap kuat, tidak seperti yang lainnya." Ternyata rasanya sia-sia saja binatang itu memberi kesadaran kepada Samiri. Maka ia segera mengakhiri dialog yang tidak membawa manfaat itu. Lalu dia berkata, "Hai Dajjal, kamu sabar atau tidak? Kamu percaya atau tidak? Yang jelas bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah pasti benar dan pasti terjadi." Kemudian setelah itu, Jassasah pergi meninggalkan Dajjal sendirian terbelenggu. Tetapi setiap hari dia datang membawakannya buah-buahan menjadi makanannya. Meskipun Dajjal ingin bicara lagi, tetapi binatang itu tidak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab.